Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Perundungan di sekolah elit, korban alami memar dan luka bakar. Berenang di danau, bocah 8 tahun tewas tenggelam. Terus membandel, tempat hiburan malam dibongkar paksa. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi Untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Usai menunggu lama, ratusan warga Kecamatan Pinang, Kota Tangerang langsung menyerbu mobil yang mengangkut beras dan pangan murah yang tersedia di kantor kecamatan setempat Selasa siang kemarin. Sambil berdesak-desakan dan mengantri, warga tetap antusias untuk mendapatkan beras jenis SPHP seberat 5 kg dengan harga Rp52.000. Meskipun terasa sedikit kesal karena ada keterlambatan, namun warga merasa terbantu dengan adanya pangan murah di tengah langkanya dan melambung harga beras saat ini di pasaran. Jam 8, udah berapa jam di sini, Bu? Udah hampir 3 jam. 2 jam. Ibu, antri apa sih, Bu, nih, Bu? Ada beras murah. Emang beras saat ini seperti apa, Bu, kondisinya, Bu? Harusnya mahal. Per liternya 15.000. Ada yang 16.000. Di sini udah murah lah. Kalau di sini berapa emang harganya yang ditawarkan, Bu? 52. Untuk ukuran berapa, Bu? Ukuran berapa kilo itu, Bu? 5 kilo. Ukuran 5 kilo. Sementara itu, Kepala Bidang Ketersediaan Distribusi dan Kerawanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan Jahri mengatakan pihaknya akan menambah paket beras sebanyak 250 paket melihat tingginya antusias warga. Di bidang KDKP hari ini melakukan GPM di 3 wilayah. Pertama di Kecamatan Pinang sebanyak 250 paket, di Kelurahan Pajang 250 paket, dan di Kelurahan Jurumudi Baru 250 paket. Yang mana program kita bagaimana DKP menginstruksikan kepada semua masyarakat untuk bisa mendapatkan bahan pangan murah berupa beras 5 kg seharga Rp52.000 dengan paket sebanyak 250 paket. Rencananya kegiatan pangan murah ini akan dilakukan secara bertahap di 13 kecamatan. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak menggelar pemungutan suara ulang atau PSU di TPS 10 di Kampung Dukuh, Kelurahan Rangkas Bitung Barat. Meski merupakan pemungutan suara ulang, namun sejumlah warga tetap antusias untuk memberikan hak suaranya. PSU di TPS 10 Kampung Dukuh dilakukan untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Lebak atas temuan kesalahan administrasi berupa 1 orang pemilih tidak melampirkan formulir A pindah memilih. Sama seperti pemungutan suara 14 Februari lalu, dalam PSU ini warga juga mendapatkan 5 lembar surat suara. Awalnya sejumlah warga mengaku kaget karena mendapatkan kembali surat suara panggilan untuk pemilihan padahal sebelumnya telah melakukan pencoblosan. Ini baru pertama kali atau gimana sih nyoblos? Iya, baru pertama kali. Berarti langsung 2 kali? Iya. Rasanya gimana, Teh?
Kaget sih, Oh gitu ya. disuruh ngulang 2 kali ya. Tapi nggak ganggu sih? Enggak. Oh enggak. Tapi sempat kaget juga nggak tadi pas sebelumnya waktu pas ada Iya, serpanya? iya. Ngeganggu nggak ke sekolah atau gimana? Enggak sih, ya? enggak. Oh, enggak. Pemilihan suara ulang atau PSU di wilayah Kabupaten Lebak hanya dilakukan di 1 TPS. Kegiatan PSU di Kabupaten Lebak ini mendapat pengawasan ketat dari pihak Bawaslu. PSU di mana di tanggal 14 kemarin penyelenggara di KPPS ini ada kesalahan prosedur yang dilakukan oleh kawan-kawan. Sebenarnya sih kawan-kawan sudah menetaati peraturan kami, tapi karena ada beberapa hal mungkin akhirnya itu dilakukan tanpa kesengajaan, dan tentunya ini atas rekomendasi kawan-kawan pengawas pemilu untuk dilakukannya PSU. Tidak hanya di Kabupaten Lebak, pemungutan suara ulang juga rencananya akan dilakukan di 4 TPS yang berada di Kota Serang dan akan digelar 21 Februari mendatang. Ariel Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak. 2 tempat hiburan malam di ruas Jalan Raya Serang, Jakarta dibongkar Pemkot Serang. 2 tempat tersebut melanggar Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang pencegahan, pemberantasan, dan penanggulangan penyakit masyarakat. Pembongkaran gedung permanen ini menggunakan alat berat disaksikan langsung oleh PJ Wali Kota Serang dan OPD serta tokoh masyarakat. 2 tempat tersebut sebelumnya sempat disegel hingga akhirnya dibongkar paksa. Polri dan dari Denpom kami 2 hari ini membongkar bangunan yang tidak sesuai dengan perizinannya, alias bangunan liar ya. 2 kami bongkar, mungkin 1 lagi mereka sedang proses perizinan. Namun kami ke depan apabila proses perizinan mereka menyalahgunakan bangunan itu harus dirubuhkan dan dibakar. Pembongkaran THM ini mengakibatkan sepanjang Jalan Raya Serang, Jakarta sempat mengalami kemacetan panjang. Ariel Maranus dan Fazri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.